Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah yang kami hormati Bapak Ibu semua calon wali murid dari TKIT Al-Ghofar tahun pelajaran 2021-2022. Segala puji bagi Allah atas segala limpahan kenikmatan untuk kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kemudian kenikmatan, yakni kenikmatan iman dan Islam. Alhamdulillah juga kita sudah menjalankan ibadah puasa Ramadan yang ke-10 dengan segala kemudahan dan pertolongan dari Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kelak akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya kami mohon maaf karena untuk pelaksanaan daftar ulang kaitannya dengan pemaparan program kegiatan yang ada di TKIT Al-Ghofar tidak dapat terselenggarakan secara tatap muka, sehingga kami memilih jalur online. Kami paparkan secara online. Nanti bagi yang ingin menanyakan, kurang paham atau barangkali ada yang ingin lebih tahu kegiatan yang ada di TKIT Al-Ghofar, bisa japri saya ataupun guru yang ada di TKIT Al-Ghofar, ataupun nanti bisa dilihat kegiatan kami di channel YouTube TKIT Al-Ghofar. Di situ sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kami upload sebagian ya. Di situ nanti bisa melihat bagaimana TKIT Al-Ghofar, kemudian lingkungannya, fasilitasnya seperti apa. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu semua. Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu semua yang memilih kami untuk belajar putra putri Bapak Ibu semua, kemudian memilih kami untuk mengemban amanah mendidik putra putri Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Azizah. Saya di sini yang diamanahi mengelola TKIT Al-Ghofar sebagai kepala sekolah di sini. Kemudian di sini ada 7 pendidik yang insya Allah nanti akan mengampu 4 di kelas A dan 3 di kelas B. Jadi jajaran di TKIT Al-Ghofar itu ada 7 kelas. Kelas A ada 4, kemudian kelas B ada 3. Kemudian nanti untuk pembagian kelas akan kita acak, kita rolling, tidak bisa memilih ini dengan ini dengan itu, seperti itu. Kemudian dengan berbagai pertimbangan juga nanti semuanya kita acak supaya adil, seperti itu. Untuk yang kedua yaitu tentang acuan masuk ke TK di TKIT Al-Ghofar, mengacu pada Permendikbud yang mana usia TK itu adalah 4 sampai 6 tahun, sehingga usia yang kurang dari 4 tahun per 1 Juli itu belum diperkenankan masuk di TKIT Al-Ghofar dan dianjurkan ke KPIT Al-Ghofar. Kemudian untuk 4 lebih sampai 6 itu diperbolehkan untuk masuk di TKIT Al-Ghofar. Selanjutnya TKIT Al-Ghofar itu berdiri tahun 2016. Tahun 2016 yang mana ketika itu kita masih 26 siswa. Kemudian kita di 2017 alhamdulillah bisa meningkatkan kualitas, sehingga alhamdulillah feedback dari masyarakat begitu baik. Di tahun kedua kita alhamdulillah mendapatkan 78 siswa. Kemudian alhamdulillah untuk
tahun ketiga di tahun 2018 itu kami mendapatkan amanah 98, dan selanjutnya itu ada 108, kemudian yang terakhir ini 101, karena untuk kapasitas sekarang kita batasi per kelas hanya 15 saja. Kalau kemarin 16, 17. Kemudian kalau untuk saat ini untuk memaksimalkan nanti pembelajaran putra-putri Bapak Ibu semua, maka kami batasi 15 dalam satu kelas itu diampu oleh satu pendidik. Seperti itu. Adapun program kegiatan yang ada di TKIT Al-Ghofar, program hariannya meliputi yang pertama itu ada sholat duha. Jadi wajib bagi siswa-siswi yang ada di TKIT Al-Ghofar itu melaksanakan sholat duha. Kemudian dilanjutkan dengan zikir pagi dan doa bersama, termasuk murojaah juz amma, hadis, kemudian ada doa-doa harian. Setelah itu supaya anak tidak bosan, kemudian lebih semangat lagi dalam belajar, kita ajak gerak, kita olah fisik motoriknya dengan berbagai kegiatan yang menyenangkan, sehingga ketika nanti anak masuk kelas mengikuti kegiatan, anak lebih siap lagi. Selanjutnya setelah fisik motorik, kita ada kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan berbagai metode, antara lain ada eksperimen, ada demonstrasi, ada lutzpark, menggunakan barang-barang bekas dan mengkreasikannya supaya lebih bermanfaat. Kemudian kita juga ada lembar kerja, kemudian kita juga ada privat ikro, membaca maupun hafalan ya, seperti itu. Kemudian ada istirahat setelah KBM, kita istirahat untuk makan snack berat. Nah, kemudian setelah itu nanti ada recalling atau mengulang kembali, mengingat kembali kegiatan apa yang tadi sudah dilakukan, sehingga anak ternyata tadi belajarnya ini tidak lupa. Kemudian barangkali ada kejadian atau tindakan yang barangkali bisa dijadikan contoh untuk nasihat, itu akan kita laksanakan di recalling. Kemudian ada makan siang. Nah, di sini makan siang itu anak-anak mengambil sendiri ya, mengambil sendiri sesuai dengan porsinya, dan yang diambil itu harus dihabiskan. Kita melatih kemandirian anak, kemudian kita latih tanggung jawab anak supaya apa yang sudah diambil itu dihabiskan. Kemudian kalau misalkan kurang boleh nambah lagi. Nah, untuk makan siang sendiri biasanya tetap perlu adaptasi dari anak-anak. Nah, jadi mungkin pas awal-awal masih malu atau masih canggung ya, karena belum terbiasa. Kemudian ada juga yang tidak suka sayur. Nah, nanti kita bertahap, nanti dengan bantuan para pendidik kami nanti akan kita bantu putra-putri Bapak Ibu semua supaya lebih suka sayur, karena biasanya seperti itu. Yang kemarin tidak doyan makan, ternyata setelah di sini makan bersama teman-teman, kemudian mengambil sendiri, anak itu lebih senang, lebih bangga, ternyata saya diberi kepercayaan. Nah, seperti itu. Nanti insya Allah akan kami bantu untuk bagi anak-anak yang barangkali kurang suka makan sayur. Nah, nanti ada pendidik kami yang siap untuk membantu. Nah, seperti itu. Kemudian setelah makan siang kita ada sholat zuhur. Nah, untuk sholat zuhur ini biasanya kita laksanakan di kelas. Kemudian sholat zuhur ini bersifat simulasi ya, jadi kita lakukan gerakan sholat beserta bacaannya. Kalau di sholat duha tadi adalah sholat benar-benar sholat, kalau di zuhur biasanya karena anak kan sudah capek, kemudian setelah makan, nah kita bakar lagi tenaganya untuk melafalkan gerakan doa-doa beserta gerakan sholat. Nah, seperti itu. Kita ambil 2 rakaat, kita kenalkan takbiratul ihram. Kemudian setelah takbiratul ihram membaca doa iftitah itu bacanya seperti apa. Nah, seperti itu kita kenalkan, kemudian supaya anak benar-benar tahu, hafal, ternyata kalau rukuk bacaannya seperti ini, sujud bacaannya seperti ini, seperti itu. Itu
itu adalah kegiatan harian anak-anak. Tapi kita juga fleksibel tentunya melihat keadaan anak-anak. Ternyata misal setiap kelas itu berhak untuk menentukan kegiatan sendiri, sehingga misal ada kelas yang barangkali sudah jenuh dulu, pagi-pagi sudah jenuh, kemudian pendidik berinisiatif untuk mengajak fisik motorik dulu sebelum sholat duha, itu boleh. Kemudian misalkan ternyata setelah sholat duha itu sudah capek dulu, karena setelah sholat duha sholatnya di musola sebelah seperti itu, jadi sudah capek dulu, maka mau makan snack dulu boleh. Yang jelas dalam satu hari itu semua yang sudah ditargetkan itu tercapai. Kalau untuk pelaksanaan itu fleksibel, tergantung dari keadaan teman-teman yang ada di kelas seperti itu. Jadi kita sesuaikan, kita kondisikan supaya anak melaksanakan kegiatan itu enjoy, nyaman, dan tidak terbebani gitu. Selanjutnya ada kegiatan mingguan. Kegiatan mingguan ini biasanya untuk hari Senin kita melaksanakan upacara bendera. Upacara bendera yang dipimpin oleh anak-anak dibantu oleh para pendidik. Kemudian kita kenalkan tentang cinta tanah air, kemudian lagu-lagu nasional seperti itu. Selanjutnya untuk hari Jumat itu ada olahraga senam bersama, kemudian ada infak. Nah, untuk infak sendiri itu seikhlasnya, kemudian nanti kita akumulasi selama 1 tahun. Itu nanti di akhir tahun biasanya kita akan adakan baksos, entah itu di panti asuhan ataupun di sekitar lingkungan sekolah yang barangkali memang membutuhkan, dan itu nanti biasanya kita akan koordinasi dengan wali murid seperti itu. Selanjutnya untuk program yang lain insidental yang sifatnya tidak rutin ya, tidak rutin, hanya insidental, itu ada outing class. Outing class di sini tidak harus yang jauh. Biasanya kita melaksanakan yang dekat seperti di Koramil, kemudian ada di kandang-kandang di sekitar sekolah, kemudian ada di puskesmas, kemudian ada di minimarket dekat sekolahan seperti itu. Kemudian barangkali nanti bisa lebih jauh lagi yang pernah dilaksanakan, yaitu di 408 kita belajar bersama Pak Tentara di sana. Di sana outbound bareng Pak Tentara seperti itu. Kemudian ada lagi kegiatan outbound. Outbound beda dengan outing class. Kalau outing class itu orang tua tidak ikut serta, kalau outbound orang tua boleh ikut serta di situ. Itu juga insidental, kita melihat kebutuhan, barangkali diperlukan kita melakukan outbound. Kalau tidak, hanya cukup untuk outing class, maka kegiatan itu tidak dilaksanakan. Kemudian ada lagi kegiatan manasik haji. Nah, manasik haji pelatihan anak-anak untuk berhaji itu 2 tahun sekali ya, 2 tahun sekali. Kemudian ada juga akhirus sanah, kegiatan pentas seni di akhir tahun. Kemudian kelulusan anak itu biasanya 1 tahun sekali. Kemudian ada juga giat anak wali, kegiatan yang diselenggarakan di sekolah yang dilaksanakan, diikuti oleh orang tua dan anak. Yang sudah terlaksana itu kemarin ada pada saat Hari Kartini itu menghias sepeda, kemudian anak-anak orang tuanya menghias sepeda motor, ada kejuaraannya 1, 2, 3. Kemudian anak-anaknya itu fashion show memakai baju Kartini. Kemudian ada lagi pernah melukis tampah. Nah, berdua, kolaborasi antara anak dan wali seperti itu. Itu giat anak dan wali biasanya kita laksanakan 1 tahun sekali. Kemudian ada karya wisata. Nah, karya wisata juga kita laksanakan 2 tahun sekali. Nah, untuk kegiatan insidental itu sifatnya tidak mengikat nggih, tidak pasti waktunya, melihat keadaan. Nah,
di saat ini keadaan pandemi seperti ini, maka kegiatan-kegiatan seperti itu sementara kita tiadakan, mengingat kesehatan anak, keselamatan anak lebih penting daripada itu. Dan kemudian situasi dan kondisi juga kurang mendukung untuk melaksanakan kegiatan itu. Paling misalkan kegiatan outing class atau kegiatan-kegiatan kreasi yang lain yang memungkinkan dilaksanakan di sekolah dan sekiranya itu aman, maka akan kita laksanakan seperti itu. Tapi apabila waktunya itu atau kegiatannya itu barangkali berisiko, maka akan kita hindari untuk saat ini. Nah, kemudian untuk pembayaran. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kemarin ada beberapa yang WhatsApp saya kaitannya dengan pembayaran. Maka untuk pembayaran kami berikan kelonggaran bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk membayar seragam saja dulu seperti itu. Tapi kita tetap memberikan tempo selama 1 bulan ke depan untuk melunasi perlengkapan dan buku penunjang tematik itu yang dari kabupaten seperti itu. Jadi untuk kegiatan daftar ulang besok silahkan untuk yang seragamnya bisa dibayarkan, tetapi kalau mau melunasi semua diperbolehkan. Kemudian masih ada lagi yaitu kaitannya dengan pengembangan. Biasanya kita bayarkan setelah rapat komite, dan rapat komite itu sendiri biasanya kita laksanakan di bulan Agustus awal seperti itu. Kalau untuk gambarannya itu sudah kami sertakan, tetapi kalau naik atau turun itu belum ada. Kemungkinan naik ada, tapi tidak banyak, barangkali sekitaran itu, atau kebijakan kita ambil tetap setak sama dengan tahun yang kemarin. Adapun nanti untuk kegiatan yang dilaksanakan besok itu adalah menandatangani surat pernyataan dan kesanggupan bahwasannya mau menaati segala peraturan yang sudah ditetapkan di TKIT Al-Ghofar, sekaligus memilih size seragam untuk anak-anak, sehingga nanti di sekolah tinggal menyebutkan size-nya, tidak perlu mengukur lagi M seberapa, S seberapa seperti itu. Jadi silahkan diukur dulu di rumah. Kemudian nanti silakan disesuaikan, inginnya agak longgar atau bagaimana, monggo seperti itu. Kemudian barangkali ada yang menanyakan perlengkapan selama 1 tahun itu ada apa saja, Bu? Nah, itu ada rapot, kemudian ada tas goodie bag, kemudian ada buku membaca, ada buku penghubung, buku menulis rapi, ada ikrok, ada krayon, ada gunting, kemudian ada perlengkapan keterampilan, ada hand sanitizer, kemudian ada alat tulis yang lain seperti pensil, spidol, kemudian penghapus. Nah, selama 1 tahun itu kami anggarkan 150 seperti itu. Nah, nanti sehingga Bapak Ibu sudah tidak perlu lagi memikirkan untuk alat tulis yang diperlukan anak selama belajar di sekolah seperti itu. Tinggal tasnya barangkali seperti itu. Kemudian nanti untuk seragam insya Allah akan kami bagikan nanti sebelum sekolah dimulai. Akan tetapi tetap menunggu pemberitahuan dari sekolah, ya. Barangkali nanti bisa maju atau mundur. Nah, itu nanti akan ada pemberitahuan lebih lanjut lagi. Mungkin itu Bapak Ibu yang kami hormati yang bisa kami sampaikan. Nanti barangkali ada yang kurang paham, silahkan boleh bertanya langsung kepada saya, japri saya. Kemudian nanti tahun ajaran baru mulainya kapan, Bu? Nah, itu nanti insya Allah sekitar tanggal 11 Juli ya, 11 Juli 2021, hari pertama masuk ke sekolah. Kita berdoa supaya agar pandemi cepat berlalu, sehingga nanti ketika tanggal 11 Juli anak masuk itu KBM sudah normal. Nah, ketika KBM sudah normal berarti untuk Al-Ghofar itu Senin sampai Kamis itu mulai setengah 8 sampai 12 seperempat.
Untuk hari Jumatnya itu setengah 8 sampai jam 10. Untuk Sabtu dan Minggu libur. Kemudian untuk SPP kita juga kondisional. Kalau kita masih KBM terbatas, masih pandemi, itu ada kebijakan dari sekolah, ada keringanan dari sekolah. Akan tetapi kalau nanti KBM sudah normal, maka sesuai dengan ketetapan dari sekolah yang pertama itu. Ngoten nggih, terima kasih Bapak Ibu semua atas perhatiannya. Tak lupa kami ucapkan selamat berpuasa, sampaikan salam kami kepada putra-putri Bapak Ibu semua. Selamat berpuasa, kemudian tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di sekolah di TKIT Al-Ghofar, belajar bermain bersama kami. Itu banyak salahnya, kami mohon maaf apabila ada tutur kata, kemudian sikap yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.